Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zulham Syah Rambe ya. Hari ini kita Iya ketemu Pak, dengan betul. beliau, kita akan mau mengobrol lebih tepatnya ya, ingin belajar, ingin mengetahui lebih dekat tentang Yayasan Visi Makarya. Benar ya, saya menyebutkannya ya? Iya betul Pak. Ya, benar-benar. Mungkin sebelum saya mengajukan pertanyaan, Pak Zul, saya ingin sampaikan apresiasi ya, karena dari sisi penamaan ini, kalau boleh saya bilang, penamaan websitenya cukup unik dan apa ya, mungkin seksi gitu ya. VNK or ID itu kan sangat sangat bukan eye listening gitu ya, sangat enak didengar gitu kalau boleh saya sampaikan. Iya Pak. Di samping juga tampilan websitenya juga saya baru cek cukup apa ya, dinamis dan juga interaktif. Itu mungkin apresiasi saya untuk VMK. Nah, sebelum saya mengajukan satu pertanyaan, dan sebelum Iya saya terima pertanyaan, mungkin kasih saya Pak mau Gus. kesediaan Pak Zul untuk berkenalan mungkin ya, karena mungkin baru saya sendiri belum begitu mengenal lebih dekat Pak Zul. Silakan. Baik Pak Gus, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya mengapresiasi sekali untuk bisa silaturahmi, pastinya itu jadi yang paling penting, bisa berkenalan dengan Pak Agus. Ya, jadi perkenalkan saya Zulham Syahrambe. Saya sebetulnya relawan seperti itu Pak, Hmm. salah satu relawan dari Yayasan Visi Makarya. Jadi Visi Makarya itu sendiri kita berdiri tahun 2012 sebetulnya Pak. Jadi sebelumnya itu sebuah komunitas Hmm. yang kita itu alumni, sebenarnya alumni seminar motivasi gitu yang dinamakan Neuro Associative Conditioning atau NAC. Kalau saya angkatan itu tahun 2008 seingat saya seperti itu. Nah, jadi dikumpulkanlah sama namanya Kak Arif Adinoto, kebetulan dia dan gurunya namanya almarhum Kak Ronald, ya yang membawa NAC ke Indonesia seperti itu. Nah, seluruh alumninya dikumpulkan untuk kegiatan-kegiatan sosial Pak, awalnya seperti itu Pak Gus. Lalu dirasa sepertinya butuh wadah, maka kita semua bersama-sama mendirikan Yayasan Visi Makarya di 2012. Jadi di awal program kami pastinya membantu bencana saat itu, karena sedang 2010 kalau nggak salah, 2011 2012 itu banyak bencana khususnya banjir saat itu, dan kita juga membantu anak yatim piatu dan duafa awalnya Pak, seperti itu Pak Gus. Lalu di 2016 kami melihat ada yang bukan artinya anak yatim piatu dan duafa itu tidak perlu dibantu, tapi kita melihat ada yang sepertinya juga harus lebih dibantu, yaitu disabilitas, kaum disabilitas seperti itu. Dan kami memilih untuk membantu disabilitas tunadaksa karena secara fisik terlihat gitu, tanpa kita ngobrol kita bisa lihat dari jauh, sangat terlihat gitu untuk disabilitas tunadaksa. Maka kami buat program namanya Kakiku Kini Kembali Pak, seperti itu. Jadi Kakiku Kini Kembali ini di awal itu adalah kita membantu supaya disabilitas tunadaksa ini memiliki kaki atau tangan palsu atau buatan seperti itu, Pak. Nah, itu kita coba ke donatur perorangan, kita coba ke perusahaan, lalu kita juga masuk ke sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kalau ke saat ini kalau ke kantor-kantor kami sebutnya itu satu kantor satu daksa, Pak. Seperti itu. Kalau disingkat SKSD, jadinya mudah diingat seperti itu, Pak. Lalu kalau sekolah-sekolah kita sebutnya OVOS, One Food One School Charity seperti itu. Jadi tujuan kami ini pastinya untuk menyukseskan program Kaki Kini Kembali. Kalau saya kebetulan alhamdulillah diberikan amanah untuk sebagai koordinator di One Food One School Charity seperti itu Pak Agus Jarwo. Nah, artinya kita ingin mengajak seluruh sivitas sekolah, khususnya siswa-siswi, untuk peduli terhadap tunadaksa. Pastinya kita juga melakukan penyuluhan terlebih dahulu, Pak, bahwa tunadaksa itu ada loh penyebab-penyebabnya seperti itu. Jadi ada karena bawaan lahir, ada karena kecelakaan, ada juga karena penyakit gitu. Ada penyakit osteosarkoma, dan juga ada pastinya diabetes. Nah, dari situlah kita bisa mengingatkan anak di dua poin. Yang pertama adalah untuk lebih berhati-hati saat berkendara. Yang kedua adalah untuk lebih selektif untuk makan seperti itu. Maka kalau diabetes kan pasti khususnya manis-manis ya Pak Agus ya. Jadi boleh manis-manis tapi
ya harus dibatasi gitu, tidak boleh berlebihan seperti itu. Dan di program One Food One School Charity ini pun juga kami ingin mengajak anak-anak itu untuk bersyukur karena mereka memiliki anggota tubuh lengkap tidak seperti orang di luar sana gitu. Karena mereka bisa jadi mereka ketemu gitu, Pak Agus. Iya, iya. Jadi kita ajak anak-anak untuk bersyukur, untuk taat pada orang tua, untuk rajin rajin ibadah, rajin belajar, dan pastinya menghormati orang lain dan mau membantu sesama seperti itu, Pak. Nah, Iya. jadi seperti itu, Pak. Kalau dari 2016 sampai hari ini, alhamdulillah, eh, kalau saya pegang data, mungkin sudah lebih dari 1.200 sekolah kami kerjasama, alhamdulillahnya. Bersyukurnya seperti itu. Dan juga dari program Kaki Kini Kembali ini juga sudah lebih dari 370 tunadaksa terbantu untuk memiliki kaki dan tangan palsu, seperti itu. Iya. Seperti itu, Pak Agus Sujarwo. Perkenalannya sangat panjang ya, tidak hanya person tapi juga program sekalian. Nah, mungkin Iya, Pak. tadi OVOS ya, one one OVOS, betul. ya, One Food, One School one Charity, food one Pak school Agus. journey ya. Iya, Ya, seperti mungkin itu. boleh flashback ke Kak Zul, dulu awal bisa berkenalan dan sekarang masih menjadi mitra dengan sekolah Anissa Izada. Awalnya dulu seperti apa? Dari siapa? Oh, iya. Oh iya, baik Pak Agus. Jadi kalau sebelumnya yang kenal dengan Anissa Izada itu adalah almarhum Pak Dani, Hmm. Pak Dani Purwanto, betul, Pak Dani Purwanto yang memang dia itu pembina sebenarnya, salah satu pembina dari yayasan Hmm. kami, Hmm. yang kebetulan juga dia aktivitasnya atau profesinya mengurus Dapodik di Hmm. TK-TK Tangerang Selatan, seperti Oh itu begitu. mungkin awalnya. Jadi Hmm. bahkan bisa dibilang Pak Agus, beliau itulah yang pencetus program One Food One School Charity, Hmm. almarhum Pak Dani ini gitu. Jadi ya kita coba ke sekolah-sekolah, awalnya pasti Tangerang Selatan karena memang beliau kenalnya sama guru-guru di Tangerang Selatan. Seperti itu Pak Agus, akhirnya ketemu dengan TK Anissa Izada. Seperti itu Pak Agus. Di tahun berapa itu kalau boleh tahu Pak Zul? It, eh, Mungkin di tahun 2017-2018 Pak Oh Agus. iya iya iya. Ya Seperti itu. hampir 10 Jadi tahun saya, berarti ya. ya betul, hampir ya 5 tahun lebih pastinya ya Pak Agus ya. Hmm. Udah, dan ya saya meneruskan saja karena memang kebetulan ditunjuk untuk koordinator One Food One School, seperti itu Pak Agus. Ya baik baik. Nah ini sekarang saya ke tema yang lebih luas ini Kak Zul. Baik Pak Kalau Agus. dari sisi positioning yang saya pahami adalah visi Makarya berupaya untuk menjadi jembatan ya, jembatan di titik yang satu adalah ada sosok atau mungkin kumpulan orang-orang yang membutuhkan perhatian dan di titik yang lain ada sosok atau kumpulan orang-orang yang memiliki peluang untuk memberikan perhatian itu. Nah, kalau mungkin secara tadi sudah dijelaskan oleh Kak Anto sebenarnya program-programnya apa saja. Nah, kalau boleh saya tahu ini Kak Anto, adakah mungkin kesamaan atau mungkin mungkin malah perbedaan dengan karena untuk lembaga-lembaga nirlaba di saat ini itu kan sangat banyak ya, Iya betul Pak Agus. sangat banyak. Apakah visi Makarya punya semacam kekhususan sendiri jembatannya seperti apa? Ataukah mungkin hal-hal yang menonjol kalau boleh saya bilang yang menonjol dari visi Makarya itu identik dengan apa begitu? Ya, terima kasih Pak Agus ya. Jadi memang eh, kalau di awal program kami memang merasa belum banyak organisasi atau komunitas yang nirlaba yang fokus ke disabilitas khususnya tunadaksa gitu. Jadi memang kami pun juga sempat membantu disabilitas tunarungu seperti itu. Cuma akhirnya itu berjalan saja. Tapi yang kami fokuskan memang dengan program Kakiku Kini Kembali ini adalah tunadaksa seperti itu. Nah, kami pun juga kurang tahu bagaimana sekarang di luar sana apakah juga ada yang fokus membantu tunadaksa gitu. Tapi kami berangkat dari ingin membantu pemerintah karena waktu di awal program kami mencari data untuk berapa banyak sih tunadaksa, adakah datanya, ternyata kami tidak dapat itu seperti itu karena memang adanya pasti yayasan atau anak yatim piatu seperti itu. Makanya
kami melihat itulah jadi fokus utama dari Yayasan Visi Makarya sebagai perbedaan tadi kalau kata Pak Agus ya, kita mungkin yang membedakan dengan yayasan lain karena kita fokus sekali dengan disabilitas tunadaksa seperti itu. Lalu bentuk kami fokusnya adalah mungkin sudah di tahun-tahun di atas 2021 kita sudah menginjak juga dengan pemberdayaan seperti itu Pak Agus. Jadi bukan hanya memberikan kaki karena dengan hanya kita memberikan kaki hidup tunadaksa itu beres. Tidak juga Pak Agus seperti itu. Jadi memang kami juga selalu di setiap kegiatan kami memberitahukan kepada donatur kalau ada tunadaksa tolong beritahukan kami seperti itu yang nantinya pasti kita akan cek gitu, kita pastikan apakah memang membutuhkan gitu, yang memang tergolong kurang mampu. Nah, memang kita khususkan juga di produktif sekolah sama produktif kerja gitu, karena kita berharap si kaki palsu ini benar-benar digunakan sesuai gitu. Jadi kalau anak sekolah jadinya makin percaya diri, kalau karyawan jadinya kalau dewasa produktivitas kerjanya meningkat seperti itu. Nah, jadi dari tingkat anak sekolah kami bantu juga di dana pendidikan juga seperti itu Pak Agus, selain kaki gitu. Lalu kalau yang usia produktif kerja kita bantu usaha, modal usaha seperti itu. Dan kami pun juga bekerja sama dengan instansi pemerintah sekarang alhamdulillah untuk melakukan pemberdayaan gitu dengan beberapa BUMN alhamdulillah, dan Bank Indonesia juga kami sudah kerjasama. Bahkan kami bikin nama kegiatannya yaitu Disablepreneur seperti itu. Disablepreneur, bagaimana si disabilitas ini kita berikan kemahiran, keahlian untuk membuat sesuatu supaya mereka akhirnya bisa produktif atau bisa berusaha seperti itu, Pak. Maaf. Maaf, baik, Ya, baik. Mungkin secara ringkas semacam sustainable philanthropy begitu ya. Jadi memberi itu tidak hanya ya, saat itu betul. selesai, tapi juga mendampingi ya, mendampingi mereka tumbuh seperti itu. Ya, Nah, betul Pak Agus. terkait mungkin tadi di Fablepreneur ya, atau mungkin Ya, betul Pak dalam Agus. skala yang lebih luas program-program yang lainnya sekarang ada juga berkaitan dengan program berbagi Ramadan juga. Bolehkah Ya, saya tahu Kak Zul, mitra dari Visi Makarya siapa saja, bagaimana, pasti pasti kan tidak jalan sendiri ya, ketika misalnya ada difabel pasti barangkali membutuhkan semacam psikolog, atau mungkin ketika berbagi Ramadan mungkin membutuhkan seorang ustadz seperti itu. Jadi siapa sih orang-orang yang juga bersama-sama menumbuhkan mengembangkan Visi Makarya ini? ya. Terima kasih Pak Agus. Jadi kami pun juga punya kegiatan setiap tahun ya. Ada 3 sampai 4 kegiatan besar. Salah satunya tadi kami sebutnya berburu berkah Ramadan. Di berburu berkah Ramadan ini di tahun ini pun nanti kita akan ada di tanggal 7 April. Itu ini di berburu berkah Ramadan ke-12 Pak Agus, kayak gitu, ke-12. Jadi memang selama perjalanan itu ada beberapa public figure juga yang sempat ke kantor yayasan kami yang membantu pergerakan kami. Terus yang kedua juga pastinya perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta yang memang bukan hanya sekali membantu kami, tapi sudah ketiga bahkan keempat kali gitu bekerja sama dengan kami karena ingin melihat bahwa melewati Visi Makarya ini disabilitas ini bukan cuma sekedar dibantu, tapi bagaimana mereka bisa berkembang seperti itu, Pak. Gitu. Lalu yang ketiga pastinya sekolah-sekolah ini dalam program One Food One School ini kami bahkan ya seperti Anissa Izada pastinya yang sudah lebih dari TK khususnya 4 dan mungkin lebih dari 5 kali sudah memberikan kontribusi terbaiknya melalui Visi Makarya seperti itu. Itu kalau dari saya pribadi apresiasi sekali untuk TK Anissa Izada, dan lebih dari 1.200 sekolah juga yang bekerja sama dengan kami. Salah satunya Anissa Izada seperti itu Pak Agus. Baik, baik. Ini mungkin pertanyaan penutup, Kak Zul. Ya, Pak Agus. Harapan ke depan nih dengan Visi Makarya setidaknya sudah bertanya setidaknya untuk Anissa Zada dari 2017 ke depannya ini, Ya. 5-10 tahun ke depan, harapan atau mungkin program apa yang ingin Visi Makarya
wujudkan, terapkan supaya nanti bisa keberadaan organisasi ini menjadi lebih bermanfaat dalam skala yang lebih luas. Mungkin untuk jaringan Baik, internasionalnya barangkali atau yang lain. baik Pak Agus ya. Jadi kalau sesuai visi yayasan kami ya Pak ya, kalau visi yayasan kami ingin membangun generasi menjadi manusia yang utuh sesuai dengan ajaran ilahi, itu visi kami Pak Agus gitu. Lalu misi kami pun juga kami ingin bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kecerdasan dan kesehatan jasmani serta menumbuhkan sikap toleransi dan perdamaian melalui program-program yayasan kami gitu. Jadi memang itu visi dan misi kami dan pastinya juga ingin membantu pemerintah gitu ya, ingin membantu pemerintah membantu disabilitas-disabilitas di luar sana untuk bisa menjadi bukan cuma pribadi yang lebih baik, tapi bisa menjadi generasi masa depan Indonesia yang mungkin alhamdulillahnya ada beberapa disabilitas hari ini yang sudah menjadi sosok yang hebat gitu. Yang salah satu yang saya menonjol adalah namanya Bu Angki. Bu Angki itu mungkin jadi salah satu apa ya panutan kami. Bu Angki ini adalah staf khusus presiden sampai hari ini dan beliau itu adalah disabilitas tunarungu seperti itu. Jadi akhirnya melahirkan banyak undang-undang yang mengharuskan bahwa disabilitas itu diberikan kesempatan untuk bekerja di instansi seperti itu. Nah, kami ingin membantu pemerintah seperti itu, Pak, menyiapkan dari hulu ke hilirnya, dari anak-anak yang masih TK supaya mereka tidak malu untuk sekolah. Lalu untuk anak-anak untuk orang-orang dewasa yang mereka ingin berusaha, kita bantu kebutuhannya supaya mereka menjadi berkembang dan pastinya eh, menjadi generasi masa depan Indonesia yang ya lebih baik pastinya. Seperti itu Pak Agus. Ya, ya, ya. Mungkin nanti dalam titik tertingginya sebenarnya eh, tidak perlu lagi mungkin mengotak-ngotakan ya. Artinya tidak perlu melihat Ya, dari betul sisi Pak Agus. mental, fisik. Kita semua sama, tinggal yang kurang kita kita bantu, yang lebih kita jadi saling support seperti itu ya. Jadi siapapun Betul Pak. punya potensi terlepas dari keberadaan keterbatasan mental, fisik ataupun kecerdasan. Terima kasih Ya, betul. Kak Zul. Mungkin pesan terakhir nih untuk Kak Zul untuk teman-teman khususnya yang belum mengenal visi Makarya, ajakan seperti apa, call to action apa, khususnya terkait PMK secara khusus dan mungkin secara umum dalam bentuk apa kepedulian ya. Kemudian Silakan. ya, baik, baik Pak Agus ya. Mungkin bukan hanya terkhusus dengan seluruh sivitas Anissa Izada ya juga ya Ya Pak Agus ya. benar, benar. Mungkin buat seluruhnya bahwa mungkin eh, yang pertama ya Pak ya. Jadi kita harus melatih gitu, melatih atau lebih berempati terhadap orang lain seperti itu karena kita mungkin tidak bisa membayangkan di posisi orang tersebut ya. Jadi saling menghormati dan saling membantu itu mungkin yang harus kita jaga seperti itu sebagai warga Indonesia yang memang terkenal ramah-ramah ya kalau kalau mungkin dari luar negeri seperti itu jadi itu harus terus kita jaga seperti itu. Ya, terus yang kedua ya tadi betul kata Pak Agus bahwa semua orang sama gitu terlepas apapun keterbatasannya dan ini jadi concern sendiri di Indonesia bahwa bullying itu terus ada gitu. Maka kami pun juga coba menanamkan dari kecil dari anak-anak bahwa bagaimana kita jangan menjadi seorang pembuli dan bagaimana menghadapi bullying itu gitu. Lalu yang terakhir ya eh, kita kita harus membuka mata bahwa di luar sana banyak sekali yang harus dibantu. Maka kami Visi Makarya insya Allah akan konsisten, akan komitmen membantu disabilitas tunadaksa dan apabila ada tunadaksa di sekitar yang memang sangat membutuhkan bantuan kita, ayo melalui Visi Makarya kami Visi Makarya akan merangkul semuanya untuk peduli terhadap disabilitas tunadaksa. Seperti itu Pak Agus. Ya, ya. Sangat clear dan jelas ya. Ya, Terima kasih bagus. banyak Kak Zul, semoga selalu sehat. Semoga visi makarya juga tetap langgeng ya dan memberikan manfaat lebih maksimal lagi untuk Indonesia khususnya. Terima Saya mohon kasih Pak izin Agus. untuk Ya, klik Pak Agus. Kak Zul. Selamat beraktivitas, Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Pak Agus. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.